tadi pemirsa, dan tadi juga telah kita saksikan bersama ya Pak, jalannya sidang bersama DPR dan juga DPD RI dalam rangka mendengarkan pidato Presiden dalam penyampaian RAPBN tahun 2023. Dan ya pemirsa, kita masih bersama dengan dua narasumber kita di sini, ada Pak Trubus dan juga Mas Fitra. Dan mungkin langsung ke Mas Fitra, Mas. Terkait dengan tadi kita sudah lihat dan sudah saksikan bersama dengan pidato Presiden, disampaikan bahwa postur makrofiskal itu disebutkan defisit APBN 2,85%. Nah Mas, kita melihat bahwa Indonesia saat ini, negara kita juga masih mengalami gejolak ekonomi dengan adanya ketidakpastian hingga sejauh ini. Nah kira-kira apakah sampai nanti di tahun depan kita bisa mencapai target itu, atau mungkin ada kemungkinan kita bisa mengeluarkan perpu seperti di tahun 2020 lalu? Ya, jadi 2,85% ini saya rasa suatu target yang moderat. Kenapa? Karena yang pertama, ini sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 yang mengamanahkan bahwa defisit ya harus di bawah 3% lagi mulai dari tahun 2023. Ya, jadi Undang-Undang 2 tahun 2020 ini kan sebenarnya membolehkan ya defisit itu di atas 3%, tetapi kan tetap ada proyeksi smoothingnya. Jadi defisit perlu dibuat kembali lagi ke level normalnya, yaitu di bawah 3%, sesuai dengan amanat Undang-Undang 17 tahun 2003. Nah, apakah kemudian dengan mengurangi target belanja dalam konteks ini defisit kemudian buat lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya, apakah Indonesia mampu untuk meredam gejolak? Dalam konteks ini APBN apakah mampu untuk beraksi sebagai shock absorber? Nah, kita lihat presidennya di kuartal 1 dan kuartal 2, terutama kuartal kedua di tahun ini, bahwa government spending, belanja pemerintah, itu dibandingkan dengan yang tahun lalu, itu sudah negatif. Artinya kalau kita lihat pertumbuhannya, itu justru negatif turun, gitu kan. Tetapi di sisi yang lain kita juga melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sudah 5,44%. Bahkan itu di atas konsensus. Baik Pak. Pemirsa, itu tadi konferensi pers dari Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani yang terkait dengan RUU APBN tahun 2023 ya Elisa ya. Betul sekali Pak. Dan tadi juga disebutkan oleh Ibu Puan bahwa kita harus fokus kepada 5 poin yang disampaikan dalam RAPBN 2023. Dan pemirsa, kita beralih lagi nih ke Mas Fitra. Mas Fitra, masih kita terkait dengan tadi defisit dari APBN 2,85%. Bagaimana tanggapan dari Mas Fitra? Ya, jadi kembali lagi tadi ke pernyataan terakhir saya bahwa salah satu yang bisa dijadikan presiden adalah pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua 5,44% yang justru berada di atas konsensus para ekonom. Ya, kita proyeksinya sebenarnya antara 5,2% atau 5,1% di kuartal 2, tapi justru 5,44%. Di sisi yang lain, kita melihat bahwa government spending justru turun, gitu ya. Nah, banyak juga yang melihat bahwa seharusnya pemerintah harus menggesa lagi spendingnya supaya nanti pertumbuhan ekonominya lebih tinggi. Itu ada satu perspektif. Tapi perspektif lain yang di mana perspektif ini yang saya pakai adalah pemerintah sudah berhasil menyapih perekonomian. Dalam konteks ini tidak perlu lagi stimulus yang berlebih-lebihan ya untuk kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena agen-agen ekonomi, private sector, perdagangan internasional, konsumsi, ada euforia konsumsi yang meningkat, kemudian dijaga lagi oleh Bank Indonesia dengan suku bunga yang relatif rendah. Ini kemudian mampu untuk membangkitkan perekonomian secara otomatis begitu ya, tanpa harus kemudian dipush lagi oleh fiscal spending yang terlalu agresif. Karena biar bagaimanapun, kalau kita terus-menerus ya mempush fiscal spending kita secara di atas batas yang sudah diperbolehkan undang-undang ya. By the way, Undang-Undang 17 tahun 2003 itu mengadopsi dari Maastricht Treaty gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah di atas 3% terus kemudian tidak mampu dikelola dengan baik, justru ini akan menjadi masalah. Dan bahkan poin kesinambungan fiskal ini menjadi salah satu poin penting oleh Morgan Stanley yang kemudian menyebut-nyebut bahwa Indonesia itu mampu ekonominya itu bisa lebih solid tumbuhnya dibandingkan dengan regional. Salah satunya adalah karena kita menjaga keseimbangan fiskal kita. Sehingga 2,85% ini di tahun depan defisitnya itu saya rasa adalah target yang saya rasa cukup aman. Dalam konteks ini pertumbuhan ekonomi masih tetap terjaga. Tapi di sisi lain stimulus fiskal juga tidak kemudian menjadi korbannya. Baik Mas Fitra, kalau dari kacamata kebijakan publik sendiri Pak Trubus, tadi Mas Fitra sudah menyampaikan bahwa untuk 2,85% itu aman. Nah bagaimana mungkin dari Pak Trubus, adakah solusi-solusi atau masukan-masukan kepada pemerintah supaya bisa sesuai dengan target yang telah ditentukan Pak Trubus? Iya, menurut saya target yang tentukan pemerintah itu ya harus memperhatikan mengenai regulasinya. Jadi regulasi itu menjadi kunci di mana misalnya mengenai transfer dana daerah. Ini kan menjadi problem sesuai Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 ya, di situ tentang keuangan daerah.
kan transfer daerah itu harus melalui proses yang ketat dan pengawasannya harus betul-betul ketat sehingga nanti penggunaannya itu betul-betul tepat sasaran. Selama ini itu kekurangannya di situ, pemerintah begitu menggelontorkan melalui DAU, DAK gitu ya, itu sudah lepas soalnya itu urusan daerah. Padahal disinilah kemudian istilahnya maladministrasi, penyimpangan dan sebagainya dan penggunaan uang yang tidak digunakan karena dana yang parkir di bank-bank daerah itu juga banyak, itu jumlahnya ratusan triliun. Nah ini menjadi catatan bagi pemerintah untuk melihat mengenai transfer daerah. Yang kedua, bahwa bagaimana kemudian solusi terkait dengan ini hilirisasi juga ya, hilirisasi industri. Nah industri ini kan kita selama ini banyak sekali bahan mentah yang diekspor gitu kan, yang diekspor pada akhirnya itu merugikan kita sendiri. Nah itu harus nanti dibuatlah kawasan ekonomi ya, kawasan ekonomi diperbanyak itu, terutama di luar Jawa. Nah ini harus dikembangkan karena itu bagian yang paling khusus kebijakannya adalah untuk mendorong agar daerah itu mampu punya daya tahan terhadap perubahan dinamika yang akan terjadi ke depan ini. Karena saya lihat dalam arsitektur atau anatomi APBN kita ini banyak yang maksud saya masih abu-abu gitu loh. Apakah itu meyakinkan? Karena kita lihat angka-angka yang disampaikan oleh pemerintah itu cenderung angka-angka yang sifatnya global. Tidak ada hal yang sangat detail dan di mana kemudian konstruksinya membuat publik ini mendorongnya. Ketika terakhir yang menurut saya penting itu adalah bahwa tidak adanya upaya pemerintah kalau misalnya di situ dikatakan ada pembangunan SDM yang ditingkatkan, berarti kan harus ada upaya untuk mendorong SDM itu meningkat. Salah satunya adalah mengenai take home pay gaji. Nah gaji ASN sendiri sebagai layan birokrasi itu sampai hari ini belum naikkan, padahal itu kenaikan terakhir tahun 2019 dengan PP nomor 5 itu sampai sekarang belum naik lagi. Nah ini kan harusnya pemerintah tadi supaya itu memberikan, mungkin bahasanya bukan stimulus ya, mendorong kepada pemerintah. Itu penting sekali karena bagaimanapun juga layanan publik itu menjadi kunci di dalam keberhasilan percepatan pembangunan itu sendiri, Mas. Baik Pak Trubus, kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan juga pemirsa sesaat lagi tetap di TVR Parlemen. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di spesial program 16 Agustus. Dan di sini kami masih bersama dengan dua narasumber kami yang masih akan membahas terkait dengan RAPBN tahun 2023. Dan Mas Fitra, setelah tadi mendengarkan dari pidato dari Bapak Presiden untuk terkait dengan RAPBN tahun 2023, mungkin Mas Fitra dari sudut pandang ekonomi sendiri mungkin ada masukan-masukan terkait dengan supaya RAPBN tahun 2023 ini bisa tepat sasaran, efektif dan efisien, Mas Fitra. Iya, memang ya kata kunci itu betul sekali Mas, efisiensi gitu ya. Jadi bukan besarannya, tetapi kualitasnya bagaimana gitu kan. Nah tadi sudah disampaikan dengan baik sekali oleh Pak Trubus bahwa kalau kita misalnya melihat penggunaan anggaran itu kontrolnya seperti apa, terutama penggunaannya di daerah. Karena banyak juga yang bukannya hanya mereka sekedar spending, bahkan mereka nggak berani buat spending. Nah itu kan juga jadi masalah ya di konteks kalau kita bicara mengenai pemulihan ekonomi, ini harus baik-baik gitu ya, dalam konteks kualitasnya, konteks belanjanya dan seterusnya. Dan oleh karenanya kalau kita bicara mengenai kualitas daerah, yang mana kalau kita bicara variasi antar daerah itu kan besar sekali ya, ada yang baik, ada yang buruk gitu kan, tapi secara average itu berbeda dengan kualitas di pusat. Maka saya rasa perlu ada pendampingan gitu ya, sebagaimana yang kalau tidak salah dulu pernah ada di paket kebijakan ekonomi nomor 16 itu ada paket pendampingan penggunaan dana di level daerah. Karena yang membuat macet itu sebenarnya di level daerah ini. Tapi mereka adalah yang punya grassroots-nya gitu kan. Dalam konteks ini kita harus menjaganya dengan baik. Yang kedua adalah kalau kita melihat ini kita harus jaga betul kredibilitas dari target-target tersebut. Seperti misalnya tadi 5,3%. Sebenarnya itu suatu target yang moderat. IMF pun juga sudah memiliki rentang yang sama dengan itu. Tetapi catatan adalah tadi kita bicara mengenai ekspor. Ekspor jangan cuma komoditas saja. Karena kalau kita tadi saya bilang ekspor ketika di push terlalu commodity minded, itu kita akan bermasalah di 2023. Kenapa? Karena justru bahan-bahan yang kita butuhkan nggak ada gitu. Hilirisasi dan seterusnya. Maka penciptaan nilai tambah, tadi revitalisasi industri, bahkan proses transformasi struktural yang tadi disampaikan oleh Pak Jokowi, ini suatu hal yang memang harus kita gesa. Supaya apa? Supaya APBN kita nanti berkualitas dan dampak penggandanya tinggi gitu ya. Jadi kalau kita bicara kualitas, maka outputnya adalah dampak penggandanya itu adalah signifikan. Jadi sekali lagi bukan besaran, tetapi bagaimana penggunaan anggarannya. Ya, baik. Kalau dari sisi Pak Trubus, Pak, tadi Mas Fitra sudah menyampaikan bahwa bukan soal besarannya, Pak. Nah, kira-kira kebijakan-kebijakan seperti apa, Pak, untuk bisa mendukung RAPBN
tahun 2023 ini bisa tadi efektif, tepat sasaran, dan efisien, Pak? Iya, menurut saya kebijakannya harus pada fokus, Pak. Fokus. Jadi kebijakannya kebijakan yang substansial. Misalnya kita tematik pada ekonomi perbatasan. Bagaimana masyarakat ekonomi perbatasan itu sosial ekonominya terangkat. Ya, itu harus ada kebijakan khusus di situ, komprehensif, substansial. Yang kedua tentu dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap semua kebijakan yang dikeluarkan, karena hampir semua kebijakan pemerintah itu sifatnya top down, jadi dari atas ke bawah. Nah, karena itu harus ada pengawasan ketat sehingga tidak ada istilahnya resistensi dari masyarakat, karena yang dikhawatirkan adalah ketika kebijakan itu menimbulkan resistensi, maka yang muncul adalah ini public distrust. Nah, itu yang harus dijaga itu. Yang ketiga menurut saya penting adalah kebijakan yang terkait dengan populis itu. Jadi kebijakannya itu harus populis. Masyarakat miskinnya sekarang tinggi sekali. Artinya mereka yang kategori kemiskinan ekstrim itu kan tinggi sekali. Nah, karena itu APBN ke depan ini bisa dipakai untuk meningkatkan derajat mereka. Artinya mereka menjadi pihak yang diperhatikan, termasuk penyandang disabilitas ini yang belum juga mendapat perhatian ya. Jadi ini menurut saya hal-hal yang terkait dengan pengentasan kemiskinan itu perlu evaluasi menyeluruh terus-menerus, termasuk dalam hal konteks jaringan pengaman sosial. Yang terakhir menurut saya penting adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, penciptaan lapangan pekerjaan ini adalah supaya anggaran yang ada depan nanti itu untuk mendorong penciptaan lapangan pekerjaan. KPBU ya, model skema KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha itu harus jelas clear mendapatkan pekerjaan, memberi peluang pekerjaan. Terakhir banget menurut saya itu kita ada kelemahan tadi ya, pembicaraan adalah mengenai ini berapa pembiayaan tentang IKN. Nah, ini yang IKN, keberlanjutan IKN ini sangat ditentukan oleh kapasitas dari APBN sendiri dan bagaimana pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak luar kan gitu, karena ini investor. Kalau memang hanya menggunakan investor saya rasa akan sulit dalam jangka pendek loh ya, kecuali nanti jangka panjang sudah ada public trust, wah itu otomatis lah jalan. Saya rasa itu, Mas. Tadi pagi juga Pak Presiden ya Pak ada membicarakan tentang IKN itu, Pak. Jadi selain terkait. Nah, mungkin dari Pak Trubus saya mau beralih ke Mas Fitra. Dari kacamata Pak Trubus kan kita melihat bahwa kebijakan-kebijakan itu penting untuk masyarakat, menyangkut masyarakat banyak, seperti menuntaskan kemiskinan yang mungkin terjadi saat ini. Jadi mungkin kira-kira menurut kacamata Mas Fitra nih, dari sisi pengamat ekonomi, kira-kira untuk menjaga ekonomi kita agar terhindar dari resesi, sektor apa saja yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah? Saya rasa tadi sektor-sektor yang disebutkan oleh Pak Presiden itu sudah cukup fokus dan krusial gitu ya. Tadi kalau kita bicara mengenai pengembangan infrastruktur itu di level ICT, energi gitu kan. Terus kemudian ada peningkatan kesejahteraan sosial dan pendidikan. Itu adalah sektor-sektor yang memang harus kita fokuskan ke depan. Kenapa? Belajar dari pelajaran selama 2 tahun terakhir, pandemi dan post pandemic, itu sektor ICT salah satunya adalah sektor penghela nafas perekonomian. Selain sektor pertanian, sektor ICT punya salah satu atribut unik. Ya, salah satu atribut uniknya adalah dia tumbuh tidak hanya sendiri, tapi dia juga punya aspek yang lebih inklusif. Artinya dia bisa menggandeng sektor-sektor yang lain. Ketika kita bicara misalnya perkembangan UMKM di lintas sektor, itu mereka bisa bangkit dan menjadi signifikan ya selepas pandemi. Salah satunya adalah karena pemberdayaan di sektor ICT tadi. Okay. Maka backbone dari infrastruktur di ICT ini menjadi salah satu poin yang pivotal di tahun-tahun mendatang, dan ini sudah ada di era PBN dan APBN tahun 2023 gitu. Baik, sedikit Pak Trubus terkait dengan untuk terakhir Pak untuk saran untuk pemerintah tadi kebijakan publik Pak sebagai penutup dari kegiatan kita ini Pak. Dari sisi sisi kebijakan publik yang penting adalah mengenai kuncinya di kolaborasi. Jadi pemerintah harus membangun kolaborasi, tidak saja pemerintah pusat dan daerah, tapi juga antar daerah dibangun kolaborasi sehingga kapasitas daerah dalam hal menentukan harga misalnya 9 bahan pokok dan sebagainya, logistik semuanya itu bisa ada keseragaman sehingga masyarakat punya daya beli yang sama. Itu yang penting di situ. Yang kedua menurut saya bagaimana ketika membuat kebijakan pemerintah harus partisipatif. Ya, artinya melibatkan banyak komponen masyarakat sehingga kebijakan itu mudah diterima gitu. Tidak ada istilahnya resistensi atau penolakan atau apapun. Itu yang penting, Mas. Baik. Nah, ini sangat menarik sekali ya Mas Fitra dan juga Pak Trubus. Namun sayang sekali karena beberapa kepentingan dan juga hal yang lain yang kita agendanya sangat padat ini, mungkin sampai di sini aja pertemuan